Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah amma ba'd. Hari ini di hari Senin, walaupun kita di kalender itu tanggal merah ya, libur hari Pancasila, agar tidak kosong tentunya di pertemuan ini saya akan kasih materi kaitannya dengan MSDM dalam manajemen operasional. Sebenarnya untuk materi ini akan lebih lengkap dan spesifik di mata kuliah manajemen sumber daya insani, tetapi saya akan sampaikan terlebih dahulu agar kalian punya gambaran umumnya sebelum nanti di semester depan kalian akan mendapatkan mata kuliah manajemen sumber daya insani. Nah, kalau kita berbicara tentang keberhasilan di dalam sebuah organisasi, baik perusahaan maupun kampus ya, lembaga pemerintahan, sebenarnya ada satu faktor yang selalu menjadi penentu utama, yaitu manusia. Ya, tentunya teknologi secanggih apapun, gedung bisa dibangun ataupun sistem bisa dibuat, tapi semuanya tidak akan berjalan tanpa adanya manusia yang berkualitas. Karena itu di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana peran sumber daya insani di dalam manajemen operasional. Kita akan melihat bagaimana manusia bukan hanya sebagai pelaksana pekerjaan, tetapi juga sebagai penggerak yang tentunya ini menentukan arah, ya, arah, kualitas dan keberhasilan organisasi. Nah, di sini di pembahasan ini SDM ataupun sumber daya insani di dalam manajemen operasional itu bisa dipahami sebagai seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pengelolaan manusia agar tujuan organisasi itu bisa tercapai secara efektif dan efisien. Kalau dalam perspektif Islam, ya, manusia itu bukan hanya dianggap sebagai tenaga kerja, tetapi juga manusia itu punya amanah yang harus dikembangkan potensinya. Nah, oleh karena itu di dalam pengelolaan sumber daya manusia itu tidak hanya berbicara produktivitas saja, tetapi di situ ada nilai, ada etika, ada tanggung jawab dan asas kebermanfaatan. Nah, kalau kita lihat di sini ada beberapa aktivitas utama di dalam MSDM, mulai dari perencanaan, ya, ada perencanaan kebutuhan SDM, dimulai dari proses rekrutmen, kemudian setelah rekrutmen itu ada pengembangan kompetensi, evaluasi kinerja, sampai dengan nanti diberikan penghargaan. Artinya di sini tugas MSDM di sini bukan hanya mencari untuk orang bekerja di perusahaan ataupun di lembaga tertentu, tetapi di sini manusia ataupun SDM memastikan orang yang tepat berada pada posisi yang tepat dan tentunya dia mampu berkembang bersama organisasi. Ya, sekarang kita akan masuk di konsep dan peran strategi, ya, peran strategis MSDM strategis. Ya, kita lihat di sini ada pengertian MSDM strategis. Ya, di situ MSDM strategis itu adalah pendekatan pengelolaan SDM yang diselaraskan dengan tujuan besar organisasi. Artinya pengelolaan manusia itu tidak dilakukan secara asal-asalan atau sekedar administratif, ya, tetapi dirancang agar mendukung visi dan strategi institusi. Jadi memang ketika orang akan menempati posisi yang akan ditempatinya, dia harus punya keahlian yang khusus, ya. Kalau misalkan penempatannya di bidang keuangan, berarti dia harus diambil dari akuntansi, jurusan akuntansi, ataupun kalau kaitannya dengan manajemen operasional mungkin nanti dicari orang-orang yang kompeten di manajemen bisnisnya.
Ya, kalau dulu ya SDM itu sering dianggap hanya bagian administrasi. Nah, sekarang perannya itu lebih jauh ya. SDM di sini menjadi bagian dari strategi organisasi. Jadi tidak hanya eh, apa sebagai faktor produksi yang disuruh-suruh, tetapi perannya lebih strategis lagi. Artinya setiap keputusan tentang pegawai itu harus mendukung tujuan besar organisasi. Nah, misalkan di sini kampus ingin menjadi kampus yang unggul, maka SDM yang direkrut itu harus memiliki kompetensi yang mendukung visi tersebut, ya, visi dari kampus tersebut. Nah, program pelatihannya juga harus diarahkan untuk memperkuat kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Ya, jadi MSDM strategis itu ibarat seperti navigatornya di dalam perjalanan organisasi. Jadi nanti navigator itu memastikan seluruh sumber daya manusia itu bergerak ke arah yang sama, yaitu mencapai apa? Tadi visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaannya. Itu ya. Jadi secara gambaran umumnya seperti itu. Ya. Kemudian kaitannya dengan peran MSDM strategis di dalam meningkatkan SDM yang sesuai di sini ya dengan visi kampus. Pertama, ya di sini kita bisa melihat lebih spesifik bagaimana MSDM strategis itu berperan dalam meningkatkan kualitas SDM. Pertama itu melalui proses rekrutmen yang tepat, ya, menyiapkan SDM yang sesuai dengan visi kampus. Organisasi itu harus mampu memilih orang yang kompeten dan sesuai kebutuhan. Jadi nggak boleh asal-asalan menempatkan karyawan, pegawai tidak sesuai dengan kompetensinya. Jadi yang kedua itu harus melalui pelatihan pengembangan, ya, pelatihan pengembangan. Karena kan dunia hari ini terus berubah, sehingga kemampuan dari setiap orang itu akan terus diperbaharui. Ya, jadi bagaimana caranya untuk terus improvement dari skillnya. Ketiga, melalui sistem evaluasi yang adil. Nah, dengan evaluasi yang baik, tentunya organisasi itu bisa mengetahui kekuatan dan kelemahan SDM yang dimiliki. Kalau dianalogikan seperti kita melihat tim sepak bola, MSDM itu bukan hanya mencari pemain-pemain yang bagusnya saja, tetapi juga kita harus melatih pemain-pemain tersebut, mengatur posisi bermainnya di posisi apa, dan memastikan semua pemain itu bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Jadi seperti itu. Jadi karena peran MSDM, peran manusia di dalam organisasi itu sangat krusial. Kalau misalkan berjalan sendiri-sendiri, maka tujuan perusahaan ke depan itu tidak akan tercapai. Itu ya. Kemudian kita lihat di dalam meningkatkan produktivitas operasional, kita lihat dalam hal membahas produktivitas operasional. Produktivitas sebenarnya itu sederhana, ya. Bagaimana organisasi itu mampu menghasilkan output yang lebih baik dengan sumber daya yang tersedia. Namun produktivitas itu tidak muncul begitu saja kan? Karena ia lahir dari manusia yang kompeten, disiplin, dan memiliki motivasi kerja yang tinggi. Contohnya di kampus misalkan, ketika ada tenaga administrasi yang bekerja secara efektif, ya, dosen mengajar dengan sesuai dengan rancangan program pembelajaran kegiatan semester atau RPKPS, dan misalkan laboran juga menjalankan tugasnya secara profesional, maka sudah pasti seluruh proses akademik akan berjalan lebih lancar. Jadi produktivitas itu bukan hanya soal bekerja lebih keras, tetapi kerja lebih cerdas, lebih terarah, dan tentunya lebih terorganisasi. Ya. Kemudian di dalam membangun budaya organisasi, ya, ini adalah nilai-nilai yang menjadi kebiasaan dalam sebuah lembaga.
Seringkali kita melihat ada organisasi yang suasananya penuh semangat, positif, saling membantu dan mewujudkan inovasi dari karyawan ya. Sebaliknya juga ada organisasi yang penuh dengan konflik ataupun yang saling menyalahkan. Nah, di perbedaan itu biasanya bukan karena secara eh, fasilitas ya, bukan karena gedungnya, tetapi karena budayanya. Nah, budaya yang baik itu tentunya akan melahirkan disiplin, kerjasama yang bagus, rasa memiliki yang tinggi atau sense of belongingnya ya, rasa memilikinya, dan tentunya nanti ada semangat untuk terus berkembang. Karena itu nanti MSDM di sini bukan hanya untuk hanya mengelola pekerjaan, tetapi juga membangun budaya organisasi yang sehat. Ya, itu yang ketiga. Kemudian kaitannya dengan mengembangkan kompetensi SDM, apa yang kita pelajari hari ini, ya, mungkin 5 tahun lagi itu sudah berubah. Karena itu kompetensi SDM harus improvement, harus ditingkatkan. Nah, pengembangan kompetensi itu bisa dilakukan melalui ya dengan pelatihan ya, dengan kita mengikuti workshop, seminar ataupun sertifikasi ya. Jadi investasi terbaik organisasi itu sebenarnya bukan pada peralatan ataupun bangunannya, tetapi kan pada kompetensi manusianya itu sendiri. Karena ketika manusia itu berkembang, SDM-nya itu berkembang, maka kualitas pelayanan juga akan meningkat, produktivitasnya juga meningkat, dan daya saing organisasi juga meningkat. Makanya di sini organisasi yang berhenti belajar itu biasanya akan tertinggal oleh perubahan. Ya, makanya seperti ambil contoh kasus dulu ada perusahaan Nokia yang terkenal di tahun 2000 ya, karena mereka sudah merasa bahwa produk saya sudah bagus. Ketika diajak kerjasama dengan perusahaan lain, mereka tidak mau gitu ya, dengan Microsoft. Akhirnya Nokia sekarang kalah dengan brand-brand seperti Sony dulu ya, ada keluaran Sony Ericsson, kemudian ada mulai muncul BlackBerry ya. Sementara Nokia tetap kekeh dengan fitur-fitur lamanya, karena organisasi yang berhenti belajar itu biasanya akan tertinggal oleh perubahan. Makanya dulu ada perusahaan Bluebird ya, kalah dengan perusahaan-perusahaan startup seperti Gojek, Grab, karena mereka punya daya juang, kreativitas yang tinggi. Jadi mereka tidak pernah berhenti untuk belajar, mengembangkan, ya, mendesain ulang. Dia akan terus berpikir sustainability, berkelanjutan, agar organisasinya terus bisa eksis. Ya. Itu dengan mengembangkan kompetensi di SDM-nya. Nah, kemudian dilihat dari pendekatan sumber daya manusia. Ya, di sini pendekatan pertama itu adalah pendekatan mekanis ya, yang lebih fokus pada efisiensi ya, dan produktivitas ya. Kemudian pendekatan kedua itu pendekatan humanistik yang lebih menekankan aspek kemanusiaan ya dan kesejahteraan pegawai. Kemudian yang ketiga, pendekatan ketiga itu pendekatan sistem yang melihat organisasi sebagai satu kesatuan yang saling terhubung. Ya, kemudian yang terakhir itu ada pendekatan situasional. Jadi kalau situasional itu pendekatan yang menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan organisasi. Ya, artinya di sini tidak ada satu pendekatan yang cocok untuk semua situasi. Nah, tentunya di sini organisasi harus benar-benar mampu memilih pendekatan yang lebih relevan yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ya, jadi tidak bisa disamaratakan. Kemudian yang selanjutnya elemen-elemen dasar desain pekerjaan.
Desain pekerjaan itu adalah bagaimana tugas, tanggung jawab, kemudian dan wewenang diatur agar pekerjaan itu bisa dilakukan secara efektif. Jadi ada beberapa elemen penting di sini seperti spesialisasi pekerjaan, ada rotasi pekerjaan, perluasan pekerjaan, pengayaan pekerjaan, sama kerja tim. Tujuannya untuk apa di sini semua? Tujuannya itu ya menciptakan pekerjaan yang tidak hanya produktif saja, tetapi kan memberikan kepuasan bagi pegawai. Karena ketika seseorang memahami tugasnya dengan jelas, ya, dan merasa pekerjaannya bermakna, maka motivasi si karyawan itu juga kerjanya akan meningkat. Ya, ini untuk elemen-elemen desain pekerjaan. Kemudian yang analisis pekerjaan dan kualifikasi karyawan, ya, analisis pekerjaan dilakukan untuk memahami apa yang harus dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan kompetensi apa yang dibutuhkan. Jadi dari analisa ini, ya, kemudian lahir deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Nah, ini kenapa penting? Karena organisasi itu tidak boleh merekrut orang hanya berdasarkan perkiraan, gitu ya, intuitif gitu. Harus ada standar yang jelas. Jadi dengan analisis pekerjaan yang baik, organisasi itu bisa menempatkan orang yang tepat pada posisi yang tepat, atau yang disebut sebagai the right man, the right place, dan the right man, the right job, ya gitu. Jadi memang nggak boleh asal-asalan di dalam hal penempatan manusia. Nanti kalau misalkan tidak sesuai dengan kompetensinya, ya tentu tunggulah kehancurannya. Itu hadisnya ada, ya. Jadi memang nggak boleh dipegang sama orang yang tidak ahli, ya. Harus benar-benar orang yang punya kompetensi khusus di bidangnya. Kemudian sebagai penutup, ini ada 3 pesan, ya, yang bisa kita ambil dari materi ini. Yang pertama itu, sumber daya insani itu adalah faktor paling penting di dalam keberhasilan operasional organisasi. Karena kalau misalkan tidak ada manusia, semua aspek operasional di institusi, perusahaan, lembaga tidak akan bisa berjalan, ya. Kedua, MSDM strategis itu tidak hanya mengurus administrasi pegawai saja, tetapi berperan langsung tentunya di sini dalam pencapaian visi dan misi organisasi. Kemudian yang ketiga, keberhasilan organisasi itu ditentukan oleh kemampuannya, ya, kemampuan si SDM itu di dalam membangun kemampuan organisasi, ya, organisasi dalam memilih manusia yang kompeten, menciptakan budaya kerja yang positif, ya tentunya, serta menempatkan orang-orang yang tepat pada posisi yang tepat. Jadi kalau ada orang yang bertanya, apa kunci keberhasilan sebuah organisasi? Jawabannya bukan hanya teknologi, bukan hanya modalnya, tetapi kualitas manusianya. Karena pada akhirnya organisasi yang hebat itu adalah selalu dibangun oleh manusia-manusia yang hebat. Jadi mau sistemnya bagus, ya, tetapi kalau di dalamnya orang-orangnya tidak kompeten, ya, itu tidak bisa. Itu tinggal tunggu saja, ya, waktunya, ya, ada konflik-konflik yang terjadi di perusahaan ataupun di lembaga institusi manapun. Ini memang harus ditempati oleh orang-orang yang kompeten. Baik, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Ini sebagai gambaran sebelum kalian nanti mendapatkan di mata kuliah yang lebih khusus, yaitu di mata kuliah manajemen sumber daya insani. Baik, itu saja mungkin yang bisa sampaikan. Terima kasih. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.